Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Bisa kita mulai ya teman-teman. Pada hari Senin Pon tanggal 18 Desember 2023 ada rapat dinas SMP Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hari ini hari Senin tanggal 18 Desember 2024 kita masih di tanggal 2023. Saya ulang ya, berarti ya, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga calon pemimpin masa depan dapat sama-sama berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk sama-sama mengikuti rapat dinas perdana Evelyn Agustina MPD. Salawat serta salam marilah selalu kita curahkan dari perhatiannya, selalu menyertai kita hingga akhir nanti. Adapun agenda hari ini ada informasi lain-lain jika ada yang ditanya. Pada pagi ini marilah sama-sama kita dengan baik teman-teman mempersingkatkan, yaitu informasi kedinasan dan Agustina. Terima kasih Ibu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti sanjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Bapak dan Ibu, para wakil bidang pegawai SMP Negeri 19 Depok, izinkan untuk hari ini saya dinilai rapor mulai dari kualitas dan tuntutan 94 belum ada lu. Ada kan? Sudah siap, 16 ya. Ayo kami dicatat juga ya. 94 tidak hadir. Izin. 95, 96, 97, 98, 99. Angka bagus 99 Musri. 910, 911. Alhamdulillah satu orang yang izin. 82 ya, 83, 84, 85. Hadis belum ada lu. Ya, dan saya rapat di SMP 2. Ya, harusnya hari ini Bu Erin ada rapat, tapi diwakilkan oleh Pak. Tadi berapa ya? 86. Sekarang 87. Oh, 86. 87. 88. Alhamdulillah satu orang yang izin ya. 71. 711. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Karena ini terkait nantinya verifikasi, mudah-mudahan nilai-nilainya saya belum tahu, ini belum ada laporan apa. Lalu ada informasi nanti yang akan kami sampaikan terkait apa sih persiapan di semester genap, karena kebetulan Bu Erin baru, jadi Bu Erin nanti mungkin ada sambil sharing-sharing juga apa sih yang sudah diprogramkan. Bapak dan Ibu mohon izin, ada beberapa hal yang ingin Bu Erin sampaikan kepada teman-teman, tapi ini mungkin sifatnya
mengingatkan kembali terus berkelanjutan sampai nanti kepada di bulan Juni Bapak dan Ibu akan menentukan yang namanya kenaikan kelas peserta didik. Nah, jadi dari awal gue akan sampaikan dulu apa sih pengertian dari asesmen sampai nanti kita kepada kenaikan kelas dengan adanya IKM. Seperti itu ya. Di sini bagi yang belum tahu mungkin menjadi informasi, bagi yang sudah sebelumnya dulu Pak. Ya, asesmen yang diagnostik, formatif dan sumatif seperti itu ya. Lalu asesmen ini juga sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan perkembangan pencapaian hasil belajar. Jadi di sini asesmen itu mungkin bukan cuma angka-angka saja yang kita targetkan, tapi di sini nanti kita bisa mengetahui kebutuhan belajar dan perkembangan dari peserta didik melalui asesmen itu. Next Pak. Nah, asesmen ini juga informasi yang membantu guru, peserta didiknya sendiri, orang tua dan sekolah untuk melakukan evaluasi. Nah, jadi nanti dari hasil asesmen ini kita akan bisa mengevaluasi, lalu bisa mengambil suatu keputusan apakah kita perlu perbaikan untuk pembelajaran yang berikutnya. Next. Tujuan asesmen di sini untuk memahami posisi peserta didik dalam rentang pembelajaran tertentu. Nah, jadi kita nanti dengan asesmen ini kita mengetahui posisi peserta didik kita sudah sampai mana, gitu ya. Kita bisa mengamati dia dari waktu ke waktu sesuai dengan berjalannya waktu pembelajaran yang sudah kita rancang mulai dari Juli sampai ke bulan Juni. Lanjut. Fungsinya adalah memetakan kemajuan hasil peserta didik. Apa nih yang dipetakan? Setelah kita nanti mendapatkan hasil, kita akan bisa melakukan pemetaan, lalu kita akan bertanya pada diri kita sendiri dan mencari solusi di sini. Yang apa yang dipahami peserta didik dari apa yang dipelajari kurang lebihnya, gitu ya. Jadi kita nanti bisa melihat peserta didik memahaminya sudah sejauh mana. Lalu yang kedua akan ada pertanyaan, apa yang bisa dilakukan guru dengan kemampuan prasyarat peserta didik. Jadi setelah kita mengetahui prasyarat dari apa yang akan kita ajarkan lalu kita berikan dalam bentuk asesmen, nanti kita jadi bisa tahu apa ya yang harus saya lakukan sebagai guru. Ternyata kemampuan prasyarat peserta didik baru sekian, seperti itu. Lalu yang ketiga ada pertanyaan, apa yang dilakukan guru ketika peserta didik keliru memahami materi, Tuhan atau karakter peserta didik. Lanjut. Kapan dan bagaimana guru bisa memulai menyampaikan materi baru? Kita bisa lanjut nggak ya ke materi yang berikutnya? Seperti itu. Lanjut. Yang berikutnya, dukungan apa yang diperlukan peserta didik di kemudian hari agar pembelajaran optimal? Jadi kita nanti akan berpikir dukungan apa ya yang nantinya kalau mengajarkan materi ini hasilnya menjadi lebih optimal lagi. Seperti itu. Next. Nah, ini prinsip-prinsip asesmen yang harus diketahui bahwa asesmen itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Seperti diagnostik di awal pembelajaran atau sebelum kita memberikan materi, kita memberikan itu. Formatif sendiri ada di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nanti setelah proses pembelajaran ada yang namanya asesmen sumatif. Jadi dia mengiringi proses pembelajaran. Asesmen itu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi umpan balik. Ketika kita menyampaikan materi, tentunya teman-teman semua akan memberikan refleksi ataupun umpan balik. Nah, ini nanti bisa macam-macam, bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, itu bagian lagi dari asesmen. Lanjut. Prinsip yang berikutnya, di IKM ini ternyata guru itu punya keleluasaan banget di dalam menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen. Jadi diberikan keleluasaan bagi guru-guru mapol, tidak dikondisikan, boleh, gitu ya. Misalkan dalam satu bab kita ada 5 materi pokok, saya mau per materi boleh, mau per 2 materi boleh, atau mau seluruhnya dulu boleh. Tapi kalau Bu Erin boleh saran, mending per materi supaya tadi kita tahu bahwa kalau kita mau lanjut ke materi yang berikutnya, siswa kita udah siap belum ya? Nah gitu ya, sebaiknya sih seperti itu per materi. Dan teman-teman tidak usah bingung untuk melakukan asesmen. Apakah harus dalam bentuk tulisan tes tertulis
tertulis, boleh dengan cara lisan dan sebagainya. Ya, nanti bisa terlihat dari persepsi ataupun pesan dari. Lalu asesmen itu harus dirancang secara adil, proporsional, valid, dan reliable, dapat dipercaya. Nah, jadi jangan sampai nanti kita merancang asesmen itu tidak adil yang kita berikan, ya tidak proporsional. Nah, dengan seperti itu, terus juga tidak valid. Asesmen dapat digunakan untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang tindak lanjut. Nah, dari hasil penilaian yang kita lakukan, kita bisa gunakan untuk menjelaskan kemajuan belajar peserta didik kita. Lalu dari situ kita juga bisa menentukan tindak lanjut apa yang akan kita lakukan. Lalu asesmen merupakan laporan kemajuan belajar, sifatnya sederhana dan informatif. Jadi tidak rumit. Jangan membuat asesmen yang nantinya laporannya itu kita buat rumit. Kita buat sederhana sehingga penyampaiannya kepada orang tua itu bisa diterima dengan baik, atau bisa bisa diterima itu ketika kita menjelaskan laporan kepada orang tua. Nanti ketika bertanya nilai 75, nilai 80, itu deskripsinya jelas gitu loh, jangan yang rumit, ya bisa merujuk kepada poin-poin materi penting. Lalu yang berikutnya, hasil asesmen ini bisa digunakan bukan hanya oleh guru, ya, bisa juga oleh peserta didiknya, bisa juga orang tua, dan menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan. Ya, berarti pindah situ lagi. Nah, ini yang paling penting, hasil asesmen. Ya udah biar. Next. Nah, ini tujuannya nanti Bu Eri ini ke sini, perjalanan kita menuju ke bulan Juni di akhir semester atau di akhir tahun pelajaran 2023-2024. Jadi di tingkat M, ternyata satuan pendidikan itu memiliki keleluasaan untuk menentukan sendiri kriteria kenaikan kelas. Jadi kita SMP Negeri 19 Depok, nanti Bu Eni akan bersama dengan kurikulum dan timnya, kita bisa menentukan kriteria kenaikan kelas di SMP Negeri 19 Depok itu mau yang seperti apa, mau bagaimana. Next. Tapi kita punya acuan. Acuannya adalah laporan kemajuan belajar. Nah, kemajuan belajar ini kan melalui serangkaian asesmen yang tadi sudah kita sebutkan. Lalu ekstrakurikulernya, lalu prestasi lainnya. Nah, ini ketiga ini nanti menjadi acuan kita di dalam menentukan kriteria kenaikan kelas atau kelulusan peserta. Harusnya sudah ada di KOSP-nya ya. Nanti Bu Eli belum lihat KOSP-nya. Kalau misalnya bisa ini kita lanjutkan, ada revisi, nanti bisa kita revisi. Nah, ini Bapak Ibu, Bu Eli ingin mindset kita semuanya ke sini. Ketika nanti di akhir tahun pelajaran, serangkaian asesmen atau penilaian yang sudah kita lakukan kepada peserta didik lalu terbersit di benak Bapak Ibu selaku nanti guru mapel atau nanti wali kelas, mengatakan bahwa anak tersebut harus tinggal kelas. Ternyata tinggal kelas itu tidak memberi manfaat signifikan untuk peserta didik, bahkan memberi dampak buruk terhadap persepsi diri peserta didik. Ya, jadi ketika nanti kita mengatakan si A sepertinya harus tinggal kelas, mohon ini nanti menjadi rambu-rambu ataupun peringatan buat kita sendiri, gitu loh. Apakah layak anak ini tinggal kelas? Lalu juga yang kedua, yang berikutnya Pak, mengulang pelajaran yang sama selama 1 tahun itu ternyata tidak membuat peserta didik memiliki kemampuan akademik yang setara dengan teman-temannya. Ya, nah jadi kita meminta anak tersebut mengulang, ternyata tidak membuat peserta didik itu memiliki kemampuan akademik yang setara dengan teman-temannya. Ya, next. Nah ini mungkin secara tidak langsung kita semua mengakui bahwa mayoritas yang pernah tidak naik kelas itu berasal dari keluarga
keluarga kelas menengah ke bawah. Itu memberatkan keluarganya, sehingga malah mengakibatkan mereka menjadi rentan putus sekolah. Ini berlaku umum ya, teman-teman. Karena kita negeri mungkin tidak ada biaya, ya. Nah, tapi kan bagi yang bersekolah di swasta mungkin mengeluarkan biaya. Tapi di negeri itu biaya ini transportnya tidak, kemudian uang jajannya enggak ya, gitu loh. Beli sesuatu yang itu akan jadi mengulang lagi tambah berat orang tuanya. Nah, jadi dari 3 hal ini bisa disimpulkan next, kebijakan tidak naik kelas adalah kebijakan yang tidak efisien dari segi kompetensi peserta didiknya, dari psikologisnya, juga dari segi ekonomi. Nah, jadi gue ini berharap nanti teman-teman ketika memberikan penilaian, tolonglah sama-sama mengintrospeksi diri kita juga. Jangan hanya semata-mata ingin memberikan penilaian terhadap strategi kita. Sejauh mana sih kita sudah maksimal memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka? Ya, kalau misalnya ternyata kita menggunakan metode A, siswa tersebut belum berhasil, maka kita harus berpikir keras untuk mengubah metodenya. Mungkin kita metodenya salah. Nah, seperti itu, ya. Lanjut. Jadi keputusan tidak naik kelas berdasarkan hasil pembelajaran dan tindak lanjut proses pembelajaran. Jadi keputusan tidak naik kelas itu tidak ujung-ujung, betul-betul melalui proses yang ditindaklanjuti, bukan didiamkan saja, gitu ya. Lanjut. Nah, gue cerita sedikit sebentar kenapa perlu dalam proses gitu loh. Ketika ada pengalaman, ketika verifikasi kenaikan kelas, di situ wali kelas mengatakan ada kamu sebaiknya boleh kita berangkat kelas apa karena ada alfanya itu sudah sampai 23 hari. Alfanya, terus mungkin bertanya, alfa 23 hari apa yang sudah ibu lakukan sebagai walas, lalu UBK-nya bagaimana, gitu ya? Ternyata berkunjung ke rumahnya aja belum pernah, ya. Nah, akhirnya Bu Eli sampai mengunjungi rumahnya, nyari rumahnya, gitu. Ternyata dia itu tidak hadir itu karena nggak punya uang kos, tidak punya transport. Betul-betul hidupnya itu di bawah banget. Nah, itu luput dari guru-guru mapelnya, dari walasnya, dari guru BK-nya. Nah, seperti itu. dua komentar itu Ya. Jadi jangan sampai nanti kita menginginkan seorang anak tidak naik kelas diakibatkan karena kemiskinannya kan luar biasa. Jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, lalu langkah-langkah antisipasi sepanjang proses pembelajaran. Nanti langkah-langkahnya apa yang tadi dikatakan kita butuh proses. Kalau kita ingin sampai keputusan tidak naik kelas, memonitor dan segera mengkomunikasikan permasalahan yang ditemui pada pihak yang terlibat. Jadi ini jangan menunggu anak tidak hadir 3 hari aja. Itu setidaknya laporan itu ada di guru mapel dulu. Langsung ke walas, karena kan walas nggak setiap saat hadir kan di kelas. Jadi pasti interaksinya dari guru mapel dulu. Pelajaran matematika nih 2 kali ketemu anaknya nggak masuk, nah lapor cepat ke walasnya, ke guru BK-nya, ya, untuk segera nanti ditindaklanjuti. Lalu menggunakan refleksi dan umpan balik untuk mengetahui dan menekan strategi ini. Ketika kita tahu anak ini nilainya selalu jelek, nah cobalah kita melakukan refleksi. Lalu tentukan strategi yang cocok untuk bantu anak tersebut. Contoh ya, misal nih, mohon maaf, dari ambil contoh yang sederhana, izin kepada guru yang mengajarkan agama Islam. Misalnya tujuannya anak bisa sampai kepada menghafal doa kunut, bisa diberi waktu misalnya 3 hari, nggak bisa juga, seminggu nggak bisa juga, 1 bulan nggak bisa juga. Jangan kita berfokus terus kepada doa kunut itu, gitu ya. Kita inikan lagi kemampuannya. Coba bisa nggak baca Bismillah misalnya begitu. Kalau kita strateginya tidak diubah, tetap gitu ya, kalau bahasa
Bella bagaimana kita bisa membantu siswa tersebut. Ya, lanjut. Apa sih kebutuhan belajar peserta didik? Gitu ya. Di antaranya pendekatan dan strategi belajar yang berbeda. Ini dengan adanya boomingnya di IKM pembelajaran berdiferensiasi atau terdiferensiasi. Nah ini ya, pendekatan dan strategi belajar yang berbeda. Memang kita capek teman-teman sebagai guru kalau gue lihat ya, kita mengelompokkan gitu loh. Bantuan belajar yang lebih intensif serta waktu yang lebih panjang, berikan waktu yang lebih panjang daripada teman-temannya yang sudah bisa, gitu ya. Sedikit cerita nih, ketika mengatakan seperti ini, waktu itu tentang hak konvensi anak. Nah, teman-teman kalau sudah nanti dihubungkan dengan hak anak, konvensi anak, di mana sudah ada undang-undangnya, kita nanti lebih terbuka lagi. Cuma karena waktunya nanti terbatas, itu lain kali saja kita bahas. Misalnya begini, di pertemuan itu narasumber itu mengatakan seperti ini, bahwa kita sebagai pendidik berlakulah seperti pelayan restoran. Begitu bahasanya. Seperti apa coba pelayan restoran, teman-teman? Ketika kita datang, kita disambut dengan senyum, ramah, ya tidak? Ada nggak restoran yang menyambut kita dengan marah-marah, cemberut, gitu kan? Wah, nggak akan mau kita ke sana lagi, ya nggak? Lalu setelah itu kita dipersilakan duduk, ya tidak diantarkan malah kanan duduknya mau di mana, gitu ya? Nah setelah itu kita ditawarin menu, kan gitu ya? Restoran itu mencatat dengan baik. Si A mau menunya ini, si B mau menunya ini, si C mau menunya ini. Nah seperti itu, ya. Sampai nanti makanannya itu disajikan, kita juga bisa menikmatinya. Nah seperti itu, ya. Itu yang catatan penting yang Bu Elin dapat. Wah ternyata kita seorang pendidik itu harus seperti pelayan restoran kepada peserta didik kita. Artinya melayani. Kurikulumnya apa itu, ya sebenarnya itu aja, cuma namanya doang ganti-ganti, gitu ya. Tidak sentral kepada kitanya. Nah lanjut, keputusan tidak naik kelas sudah melalui pembahasan selama proses pembelajaran. Jadi dengan siapa? Dengan orang tuanya, dengan peserta didiknya, dan sekolah. Bukan keputusan tiba-tiba di akhir tahun pelajaran. Ya, Kemudian jadi kita di ikuti IKM itu kan rapat kita dinas SMP ininya Negeri fase ya. 19. Pas Terima kita ada kasih, di fase salam D. Nah gitu. 19. Yang SD sampai kelas dari kelas 5, dari kelas 4 ke kelas 6 itu fase C. C. Nah, dari fase B itu kelas 3 ya, ke kelas 4. Nah, itu. Kalau misalnya dari kelas fase B ke fase C saja, itu duduk bareng antara orang tua peserta didik, gitu ya, mengatakan bahwa anak ibu atau misalnya A, misalnya namanya Budi misalnya, gitu ya, kemampuannya masih di fase B, nanti dititipkan dan pendampingan terus di fase C-nya. Itu yang beda fase loh Bapak Ibu. Apalagi kita yang satu fase. Kan 7, 8, 9 kan satu fase. Nah, gitu ya. Nah, jadi dari ini coba kita mindsetnya dirubah nih teman-teman, bahwa yang beda fase saja dari fase B bisa ke fase C. Ini contohnya 3, dari kelas 3 ke kelas 4 dengan pendampingan di kelas 4-nya. Apalagi kita yang masih dalam satu fase, gitu ya. Nah, jadi berikutnya sampai nanti keputusan naik atau tidak naik kelas, teman-teman pertimbangkan semua apa yang tadi Bu yang sampaikan.